Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa tingkat 1 kebidanan, kita ketemu lagi ya untuk membahas tentang manajemen kebidanan pada ibu hamil. Ini adalah bagian dari mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, di mana seorang bidan harus dapat melakukan pengaturan pada saat menangani ibu hamil. Oleh karena itu diatur manajemen kebidanan. Sebenarnya materi manajemen kebidanan sendiri sudah Anda dapatkan di mata kuliah pengantar asuhan kebidanan saat semester 1. Jadi ini adalah lebih ke arah praktikalnya ya. Nanti pada Google Classroom juga akan saya lampirkan contoh beberapa cara manajemen kebidanan ibu hamil. Ya, kita harus tahu dulu, saya review saja karena harusnya ini sudah Anda dapatkan di pertemuan pertama kali tentang pemeriksaan antenatal care. Pemeriksaan antenatal itu diambil dari kata ante, sebelum natal itu lahir, care itu asuhan. Jadi antenatal care identik dengan kehamilan. Antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil hingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar, seperti sebelum hamil. Di kehamilan sendiri kita ada 6 standar yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat semester 1 mungkin Anda sudah belajar, kita punya 24 standar, ya. Nah, di antaranya adalah standar 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini untuk ibu hamil. Yang pertama adalah standar identifikasi ibu hamil. Standar 4 adalah pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Standar 5 palpasi abdominal. Standar 6 pengelolaan anemia pada kehamilan. Standar 7 pengelolaan hipertensi pada kehamilan. Dan standar 8 persiapan persalinan. Untuk manajemen kebidanan sendiri juga sudah pernah kita bahas ya, atau dibahas oleh dosen sebelumnya, yang merupakan pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini semua ada 7 langkah, kita bilangnya 7 langkah Varney. Ya, jadi kalau ada dosen yang menyebutkan manajemen kebidanan, yaitu berarti kerangka pikir, ya, dengan menggunakan 7 langkah Varney, yaitu langkah-langkahnya ada langkah 1 pengkajian, dimulai dari anamnesa dan pemeriksaan. Pemeriksaan bisa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, interpretasi data. Hasil dari pengkajian itu kita jadikan kesimpulan, kita cek apakah ibu normal atau tidak, kemudian menilai kebutuhannya apa dan menentukan masalah jika ada, ya. Kemudian menentukan diagnosa potensial jika kita ketahui bahwa ibu mengalami masalah dan kemungkinan besar hal itu tidak dapat beliau atasi sendiri atau bidan tidak bisa mengatasinya, nanti resikonya ke depan bisa bertambah, ya, diagnosa potensialnya. Kemudian melakukan tindakan segera, mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Stop dulu ya. Sebentar. Ya, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada gangguan. Jika pada kehamilan kita menemukan adanya kegawat daruratan, maka kita akan melakukan langkah 4, yaitu adalah tindakan segera, mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Ya. Kemudian dilanjutkan langkah kelima, yaitu perencanaan dan pelaksanaan, serta langkah ketujuh adalah evaluasi. Contoh pengkajian, bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, mulai dari identitas, ya, nama ibu, usia, agama, suku, pendapatan, dan sebagainya. Kemudian keluhan ibu apa? Misalnya mual muntah, sudah berapa hari, sudah minum obat belum, sudah ke dokter belum, mau makan berapa kali, ya, itu dilakukan anamnesa. Kemudian riwayat menstruasi, kapan terakhir mensnya, kapan
pertama haid terakhir, kemudian apakah saat menstruasi ada nyeri atau tidak, kemudian riwayat kehamilan jika ibu merupakan kehamilan kedua saat ini, apakah kehamilan yang pertama mengalami gangguan atau tidak, persalinan yang pertama normal, preterm atau postterm, dan nifasnya seperti apa, kondisi bayi baru lahirnya bagaimana, anaknya sekarang sehat atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik head to toe ya, mulai dari kepala sampai kaki, termasuk kepala, mulut, leher, dada, payudara, abdomen, ekstremitas, vulva vagina, bahkan nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin, sifilis, HIV, AIDS, protein urin, reduksi urin, hepatitis B, dan golongan darah. Apakah bidan klinik bisa melakukan itu semua? Tidak, kita harus kolaborasi dengan puskesmas jika untuk pemeriksaan laboratorium sifilis, HIV, hepatitis, dan golongan darah. Ya. Kemudian langkah kedua, interpretasi data, menilai kebutuhan atau menentukan masalah. Jadi bidan menganalisa data-data yang tadi diperoleh dari anamnesa secara keseluruhan, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan lab, kemudian diperolehlah interpretasi secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnosa dan masalah kebidanan yang tepat. Contoh, ketika kita ketemu dengan ibu hamil usia 12 minggu, keluhannya mual muntah, ada morning sickness, tes HCG-nya positif, maka kita dapat menentukan analisa datanya, ibu didiagnosa sebagai emesis gravidarum. Ya. Dari emesis gravidarum ini bisa ditentukan kebutuhan selanjutnya, yaitu misalnya apa? Misalnya makan sedikit tapi sering. Ya, asupan karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitamin dan mineral harus cukup. Nah, ini gimana caranya? Itu harus disampaikan oleh bidan saat melakukan interpretasi data dan menilai kebutuhan. Kemudian apakah ada masalah? Misalnya, ibunya ternyata tidak hanya pagi hari saja mual muntahnya, tetapi sampai siang sampai malam. Nah, itu jadi masalah. Dan bisa jadi itu diagnosanya adalah hiperemesis, gitu ya. Kemudian kasus lain, misalnya ibu hamil usia 36 minggu, HB-nya cuma 10 gram per DL, padahal harusnya normalnya 11 gram, berarti ibu bisa didiagnosa anemia kehamilan. Berarti ibu butuhnya apa nih? Butuhnya pendidikan tentang anemia sendiri, dampaknya bagaimana pada kehamilan, kemudian untuk mengatasi supaya anemia ini tidak berlanjut lagi, ya. Misalnya tentang nutrisi, kebutuhan tablet zat besi dan asam folat seperti itu. Kemudian misalnya ada lagi ibu hamil anak kedua, pernah bersalin 1 kali dan tidak pernah abortus, itu artinya G2 P1A0. G itu menunjukkan gravida atau kehamilan. Kehamilannya pernah 2 kali. P itu adalah partus ya, atau proses persalinan. Persalinannya pernah 1 kali. Dan A itu adalah abortus. Abortusnya tidak pernah, berarti 0 ya. Kalau misalnya ada ibu hamil anak kedua, belum pernah bersalin, tapi pernah abortus 1 kali, berarti G2 P0A1. G-nya kehamilannya 2 kali, persalinannya belum pernah makanya 0, dan A-nya 1 kali. Gitu ya. Atau contoh, misalnya ibunya normal, hamil 28 minggu, sering mengeluh nyeri bagian punggung. Nah, itu bisa kita nilai, oh kebutuhannya apa nih, senam hamil atau yoga, seperti itu ya. Ini di langkah 2. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan diagnosa potensial, ya. Menentukan diagnosa atau masalah potensial jika diagnosa atau masalah yang ibu alami saat ini tidak terselesaikan dengan baik. Ini contohnya misalnya ibu hamil usia kehamilan 32 minggu dengan hipertensi, dengan tekanan darah 140/90 mm Hg dan protein urinnya positif 1. Nah, didiagnosa kan preeklamsia ringan. Kalau preeklamsia ringan ini tidak dapat diatasi oleh bidan, atau ibunya juga tidak mampu, maksudnya dalam hal kondisi tubuh, keteraturan minum obat, kemudian kondisi preeklamsia ringannya sendiri memang tidak dapat diatasi, maka itu akan beresiko menjadi preeklamsia berat.
Preeklamsia berat akan beresiko menjadi eklamsi atau kejang ya. Ini berbahaya sekali. Maka dari itu kalau memang sudah ada komplikasi pada ibu hamil, sebaiknya dilakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini masuk ke langkah 4 ya. Kasus kedua, misalnya ibu hamil usia 28 minggu dengan HB 10 gram per DL, ini dapat didiagnosa sebagai anemia kehamilan. Kalau ibu tidak normal kembali HB-nya, maka akan beresiko terjadinya IUGR. Apa itu IUGR? Intrauterine growth retardation atau pertumbuhan janin terhambat, persalinan prematur, persalinan lama, patus lama gitu ya. Terkait dengan HIS-nya lama, kontraksinya lama, seperti itu. Nah, ketika kita menemukan suatu komplikasi, tadi yang saya bilang kita bisa melakukan tindakan segera. Tindakan ini dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Ya, contoh misalnya ada ibu kejang-kejang, tindakan mandirinya ya kita pasang oksigen, kita pasang infus, kasih obat, stabilisasi, baru rujuk, karena itu tanda bahaya ya, jangan sampai ibu kejang-kejang, Anda sibuk untuk kolaborasi dan rujukan. Tidak, stabilisasi dulu, lakukan tindakan awal dulu, baru nanti setelah pasiennya sudah lebih aman, baru Anda kolaborasi dan melakukan rujukan. Ya, jadi tadi, kalau terdapat gejala kegawat daruratan, maka perlu ada tindakan mandiri yang dilakukan, kolaborasi dan rujukan. Itu. Ya, contoh tadi PEB, maka harus dilakukan kolaborasi dengan dokter SPOG untuk terapi selanjutnya, kemudian kontrol, obat, dan sebagainya itu harus dari dokter spesialis kandungan. Untuk ibu hamil usia 28 minggu dengan HB 10, diagnosanya anemia kehamilan. Jika tidak tertangani, maka akan beresiko terjadi persalinan prematur. Kalau ada persalinan prematur, kita pertimbangkan apakah bayinya cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, berarti harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki pelayanan NICU atau neonatus instalasi care unit. Nah, perencanaan ini merupakan rencana tindakan yang disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi klien, tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan secara berkesinambungan. Contoh kalau tadi normal, ya, ibu hamil usia 28 minggu dengan HB 10 gram per DL, maka rencana asuhannya ada sebagai berikut. Contoh, 1, kita inform consent, harus memberikan persetujuan pemeriksaan dari pasien. Jangan sampai pasiennya tidak diberikan inform consent. Kedua, kita jelaskan tentang anemia kehamilan itu apa, akibatnya apa, dampaknya apa. Jadi harus diatasi dengan apa? Oh, dengan meningkatkan nutrisi pada ibu hamil. Contohnya apa? Makannya seperti apa, ya? Yang baik bagi ibu hamil itu bagaimana, ya? Kemudian penjelasan tanda bahaya kehamilan. Selain ibu hamil yang normal itu memiliki resiko untuk terjadinya tanda bahaya, apalagi dengan ibu yang anemia. Maka kita perlu ingatkan kembali atau ibu diminta baca buku KIA-nya terkait dengan tanda bahaya kehamilan. Kemudian pemberian terapi tablet zat besi atau FE sebanyak 30 tablet. Sekali makan 1 tablet sehari 2 kali. Kemudian nanti rencanakan kunjungan ulang pada tanggal berapa, ditulis, yang artinya 4 minggu kemudian pada ibu trimester 1 dan 2, atau 2 minggu kemudian pada ibu trimester 3. Pelaksanaan, bidan melakukan pelaksanaan rencana asuhan secara komprehensif, efektif, efisien, dan aman berdasarkan evidence base kepada klien dan pasien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Ya, jadi kalau kita merencanakan ada 5, ya, di sini kan ada 5 nih rencananya, berarti kita juga harus melaksanakan 5 tindakan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien. Tidak, apakah perubahan dan perkembangannya ke arah lebih baik atau ke semakin buruk. Ya, misalnya pada saat setelah pemeriksaan kita memberikan edukasi tentang nutrisi pada kehamilan. Nah, kita
Saat itu bisa melakukan evaluasi jangka pendek dengan cara menanyakan kembali hal-hal yang sudah kita jelaskan. Misalnya, Bu, tadi kalau makan harus mengandung apa? Nah, itu kalau ibunya menyimak biasanya langsung jawab. Tapi kalau nggak menyimak ya agak agak perlu tuntunan. Nah, nanti kita juga lakukan evaluasi jangka panjang. Misalnya pada kunjungan berikutnya kita cek apakah ibu minum tablet zat besinya atau tidak. Kadang biasanya suka males nggak diminum karena amis, karena merasa dirinya sehat, nggak perlu tablet FE. Nanti kita bisa berikan edukasi kembali bahwa pada ibu hamil, kebutuhannya bukan hanya ibu, tetapi juga untuk janinnya. Mungkin itu ya dari saya terkait dengan manajemen kebidanan. Mungkin nanti aplikasi dari manajemen kebidanan ini adalah dokumentasi berupa SOAP, subjektif, objektif, analisa, dan penata laksanakan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa dilanjut lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.